Ya, kita masih membahas soal bagaimana menunggak BPJS bisa kena denda 30 juta rupiah. Ada penelpon yang sudah bergabung dengan perempuan bicara, Ibu Sarah dari Depok. Selamat malam, Ibu Sarah. Iya, malam. Oke, bisa berbagi ceritanya seperti apa? Silakan Ibu Sarah. Iya, jadi kan saya sebelumnya di Kakak Lama itu saya ada 6 anggota keluarga. Sebelumnya kan bayar BPJS 80.000 ya. Terus setelah itu berapa bulan kemudian naik jadi 120 dan keluarga saya nggak mampu bayar untuk 6 anggota keluarga itu. Sekarang setelah saya udah nikah, saya udah pindah kakak. Lalu saya mau buka kepesertaan baru nggak bisa karena ternyata saya masih ada tunggakan. Berapa Ibu? Lalu Sorry, berapa tunggakannya? satu keluarga itu 17 juta. Satu orangnya kena 3,5 juta. Oke. Nah, jadi sekarang mau buka kepesertaan baru karena sudah berkeluarga, Mbak Sarahnya nggak bisa ya, gitu ya? Iya, jadi nanti saya sama anak saya juga nggak bisa punya BPJS dong karena buka kepesertaan baru di kakak yang baru ini saya nggak bisa karena saya ditolak gitu. Oke, Pak Iqbal langsung bisa dijawab, Pak Iqbal silakan. Ya, memang data itu kan by NIK sama kakak ya, meskipun dipecah kakaknya, dipecah 100 kali, kalau NIK-nya masih sama tentu masih terdetek bahwa yang bersangkutan memang memiliki tunggakan yang harus diselesaikan. Sebetulnya kita punya tunggakan ya yang dihitung, kalau beliaunya menunggak 5 tahun dihitung hanya 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian ada rehab yang kita gulirkan sebetulnya untuk membantu bahwa tidak harus seketika itu dibayarkan seluruhnya. Dia bisa dilakukan secara bertahap 12 periode, ketika tunggakannya bisa semacam mencicil lah untuk memudahkan keluarga ini. Tetapi tunggakan memang tetap harus diwajibkan, kecuali kalau memang dinyatakan beliaunya untuk bergeser segmentasi menjadi penerima bantuan iuran. Maka tunggakan akan disisihkan dan beliau dapat menggunakan kartu PBI yang ditanggung apakah dengan APBN atau dengan APBD seperti itu Mbak Balkis. Berarti kalau ada pernyataan bahwa saya tidak mampu membayar tunggakan BPJS, maka saya bisa menjadi penerima biaya iuran? Tentu ada proses cek ya. Kita mengapresiasi Kementerian Sosial sudah secara progresif melakukan perbaikan data yang dimaksud dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Dan data ini kan kalau kita melihat dari kuota 96,8 juta belum semuanya terisi karena memang datanya harus dipastikan valid dan memang orang yang berhak untuk mendapatkan pelayanan. Kalau kita cerita tentang Jakarta beda lagi ceritanya. Kalau memang tidak mampu ya bisa masuk ke puskesmas, bisa mendapatkan jaminan dari Pemprov. Waduh, jadi solusi buat Mbak Sarah tadi di Depok bagaimana Pak? Harus membayar 17 juta dulu baru bisa? Bisa dicek juga apakah Depok yang itu ada jaminan kesehatan daerahnya juga kan bisa dibantu di sana sebetulnya. Oke. Dari BPJS berarti posisinya kalau Mbak Sarahnya tidak bisa membayar maka bagaimana Pak solusinya? Bukan BPJS yang memposisikan itu Mbak. Jadi kan sistem itu kan dipikir berdasarkan aturan ya. Aturan ya semua orang kalau memang mau melanggar itu menganggap aturan itu menjadi pengikat dan yang lain. Tetapi perspektif kan sebetulnya kenapa aturan itu kan dulu tunggakan itu ada persentase denda 2%. Lalu MUI menyatakan tidak boleh. Sehingga yang digeser di denda pelayanan seperti itu. Oke, berarti intinya tadi Ibu Sarah di Depok harus tetap membayar 17 juta, begitu ya Pak? Tidak hanya Bu Sarah ya, tapi semua orang yang memiliki tunggakan memang harus membayar. Walaupun tidak mampu? Loh kalau tidak mampu ceritanya beda, dia harus dilakukan survei. Kalau memang dinyatakan tidak mampu, pemerintah akan menjamin sepenuhnya. Yang saya bilang ada 132 juta penduduk Indonesia. Sekarang penduduk Indonesia adalah 271 juta. Berapa persen itu yang sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia? Oke, silakan Ibu Fadila. Ada solusi nggak tadi dengan case? Sekarang PBI berapa Pak? PBI bisa APBN, APBD Bu Fadila. Kalau APBN kuota 96,8 juta, terisi 90 juta. Lalu PBI, APBD ada sekitar 32 jutaan di sana. Sehingga jumlahnya sangat masif. Ya padahal sebetulnya orang miskin yang betul-betul sangat membutuhkan kan jauh lebih dari itu Pak. Mungkin 100 jutaan kali. Dan itu sudah 132 juta, lebih banyak mana 100 juta sama 132 juta Bu. Oke, jadi 132 juta, oke.
Oke, Bu Fadila ada solusi nggak dengan kondisi masyarakat tadi seperti Gini ya, itu? memang aturannya memang begitu. Dan itu sudah jadi undang-undang. Iya. Dan undang-undang itu sudah punya payung di Undang-Undang Dasar Iya. yang 2002. Jadi ya memang konstitusinya yang ada saat ini memang kurang berpihak pada rakyat atau tidak berpihak pada rakyat. Nah kalau memang kita pengen betulin, saya ulang lagi, kita betulin dari undang-undangnya, undang-undang dasarnya, supaya payung ini memayungi semuanya sehingga berpihak pada rakyat. Nah ini membutuhkan suatu kesadaran dari pimpinan-pimpinan, pucuk pimpinan. Ya saya bisa cerita pada tahun 2011 saya pernah judicial review tentang biaya pembayaran asuransi ini dari rakyat. Nah waktu itu saya judicial review oleh beberapa ormas. Saya menjadi saksi ahli, ketika itu saya menjadi One Team Press tapi saya diminta menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Iya. Saksi ahli di sana itu ada 4, yaitu saya, Profesor Edi Sriswasono, kemudian Margarito Kamis, kemudian Pak Jokowi, Presiden kita sekarang ini. Jadi Pak Jokowi itu pada waktu itu dia sangat berpihak pada rakyat gitu. Nah, saya kira Perpres yang beliau keluarkan kemarin ini sebetulnya sangat berbeda dengan aslinya beliau ya. Karena beliau dulu waktu masih menjadi wali kota itu satu grup dengan saya untuk judicial review aturan-aturan bahwa rakyat dicekik dengan aturan-aturan yang sangat menyusahkan. Sudah sakit, nggak punya uang, masih dibayar, masih didenda. Gitu. Oke, ada aturannya yang janggal. Yang sah. Ya oke, aturannya yang dipakai sekarang agak tidak berpihak pada rakyat. Gimana Ibu di DPR? Ya, kita pernah belajar ya pada saat ada Perpres 75 2019 tentang kenaikan, dan itu kita di Komisi 9 meminta supaya betul-betul ditunda kenaikan itu ya, karena emang situasi juga sedang sangat berat buat masyarakat. Nah sebenarnya kan sama, ada Perpres yang keluar tahun 2020 di tengah-tengah saat pandemi ini berjalan, dan sampai sekarang recovery ekonomi juga masih dalam proses. Walaupun alhamdulillah sudah menunjukkan hal yang lebih baik lagi, tapi kan ini masih proses recovery. Angka pengangguran aja kan masih di atas 5 juta kan sampai hari ini. Betul, kan ya Mbak ya. Artinya bagaimana kita bisa memotret masyarakat kita ini ability to pay-nya itu masih belum sehat gitu. Apalagi ada denda untuk membayar yang wajib saja, kayak tadi yang peserta iuran bulanan aja nggak mampu, apalagi memberikan sanksi. Jadi saya rasa di tengah situasi recovery ekonomi seperti ini, satu, kuota PBI-nya di screening lagi, diperbanyak, dan juga di screening lagi peserta-pesertanya supaya tepat sasaran. Tapi kembali tadi kan, mohon maaf Ibu. Saya juga sempat masuk PBI loh Mbak, tapi sudah berubah. Oh sempat menjadi Sempat. penerima biaya Iya, iuran saya tunjukkan BPJS. langsung pada Itu tidak tepat sasaran. Iya, sangat tidak tepat sasaran. Artinya ini merasakan sendiri gitu ya. Tapi kita langsung proses karena itu tidak hak kita gitu lah. Maka kita proses kesadaran kita. Nah, itu kan berarti data PBI ini memang harus diperbaiki gitu ya. Nah, proses DTKS ya. Makanya ini harus berkolaborasi dengan Kemensos di dalam proses DTKS. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, sepertinya kan nggak ada masalah juga ditunda kebijakan tentang pemberian sanksi ini, apalagi buat masyarakat yang benar-benar sulit, yang ability to pay-nya berat ya, kayak Mbak Caca ikut prihatin juga, tadi belum menyapa Mbak Caca ya, mudah-mudahan persoalan Mbak Caca juga segera dikasih jalan keluar. Kemudian juga tadi yang telepon, jadi pada prinsipnya denda ini memberatkan. Nah satu hal lagi adalah kelemahan kita selama ini adalah sosialisasi kebijakan itu masih sangat minim. Sehingga banyak masyarakat itu belum tahu persis, tiba-tiba peraturan itu sudah harus dilaksanakan gitu ya, bahwa ada denda 5% dan 5% itu terjemahannya seperti apa, 30 juta itu nggak ujuk-ujuk 30 juta sebenarnya, tapi kan begitu dengar 30 juta tuh persepsi masyarakat udah langsung seperti apa. Nah, yang paling utama bahwa yang harus diingat dalam prinsip Undang-Undang JKN itu adalah setiap orang itu berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya termasuk kesehatan. Itu prinsip yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan negara harus hadir dalam hal ini. Oke, Ibu Fadila sedikit Ya, mau menanggapi.
saya berkomunikasi dengan Direktur Utama BPJS. Katanya Perpres itu timbul ketika defisitnya sangat luar biasa. Pernah kan defisitnya sangat luar biasa sampai utangnya BPJS ke rumah sakit sampai banyak banget. Nah, tapi sekarang ini BPJS sudah lumayan. Jadi dananya cukup berlimpah, rumah sakit banyak yang lebih puas. Ini kata beliau, kata Profesor Gufron. Jadi bahwa BPJS saat ini tidak seperti tahun 2020 ketika dibikin Perpres tersebut dalam keadaan defisit. Jadi sangat mungkin kalau DPR mungkin mau anukan agar supaya ini dicabut. Walaupun ini bukan suatu solusi yang mutlak, tapi solusi sementara barangkali agak meringankan sedikit bagi rakyat. Jadi aturannya yang harus ada diubah sedikit ya Bu ya? Ya, dicabut. Ya dicabut aturannya. Dan saya kira kalau Pak Jokowi cermat, saya kira pasti dia juga tidak setuju dengan aturan Perpres tersebut. Karena dulu dia menjadi saksi ahli bersama-sama saya di Mahkamah Konstitusi. Oke, tapi dalam hal ini kan BPJS sebagai pelaksana dari aturan yang dibuat. Nah makanya itu dulu yang membuat DPR. Nah, jadi sekarang yang bergerak juga harus DPR gitu. Apa ini Bu Kurniasih yang bisa dilakukan oleh DPR? Yang dibuat di DPR kan undang-undang. Nah yang sekarang dipersoalkan ini kan sanksi ini kan adanya di Perpres. Sebagaimana tadi saya sampaikan kita pernah ada histori Perpres nomor 75 tahun 2019 juga alhamdulillah itu juga tidak diberlakukan sehingga rakyat bisa bernafas lega. Nah kan kalau memang semua itu dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih baik, keberpihakan kepada rakyat, apalagi ini dalam situasi pemulihan ekonomi, masyarakat belum ability to pay-nya belum kembali normal. Jadi kenapa enggak ditunda atau dirubah, direvisi sebagaimana atau dicabut gitu ya. Ya kita sih berharapnya dicabut gitu ya. Nah ini benar-benar bisa menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Karena tadi sekali lagi prinsip spirit dalam Undang-Undang JKN itu adalah bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oke, nanti saya memberikan kesempatan juga kepada tentunya Ibu Yuyun, Mbak Caca dan juga Pak Iqbal Pak Iqbal untuk menanggapi tadi bagaimana solusi-solusi jangka pendek yang mungkin saja bisa dilakukan begitu, apalagi terhadap peserta BPJS yang ternyata tidak mampu untuk membayar denda. Sesaat lagi di Perpol Bicara.